Baik, kita masuk ke bagian ke-23 dari kelas Enterprise Resource Planning ini. Kita membahas evaluasi kinerja dari sistem ERP ya. Setelah sebelumnya kita membahas beragam hal-hal yang terkait dengan ERP. Nah, saatnya terakhir ya, kita membahas tentang evaluasi kinerja ERP. Kapan ERP itu harus dilakukan pengembangan, kapan harus di-upgrade atau di-update, seperti itu ya. Nanti apa saja yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan ERP dan seterusnya ya. Kita masuk ya. Jadi tujuan dari penerapan sistem ERP itu adalah mengoptimalisasi proses bisnis, itu satu ya. Kemudian mengurangi biaya operasional dan meningkatkan revenue, meningkatkan pendapatan ya. Biaya operasional bisa dikurangi, itu pun sudah meningkatkan pendapatan. Kenapa? Karena sudah mengurangi biaya, itu termasuk keuntungan ya. Apalagi kalau sudah biayanya bisa diturunkan dan pendapatannya bisa justru bertambah, seperti itu ya, maka itu lebih bagus lagi. Nah, supaya prosesnya jadi lebih efisien, karena proses-proses manual bisa dilaksanakan secara online begitu ya, secara tersistematis, secara komputerisasi, sehingga dia jadi lebih cepat begitu ya. Kemudian bisa digunakan nanti untuk melakukan evaluasi dan membuat kualitas perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk analisis ya, dan juga untuk keamanan data itu sendiri ketika kita menggunakan sistem ERP ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pentingnya mengevaluasi sistem ERP itu kenapa gitu ya? Kenapa? Karena tidak selalu implementasi sistem ERP itu berjalan mulus ya. Ada kendalanya macam-macam ya. Bisa jadi karena sebab berbagai macam ya. Apakah karena infrastruktur jaringan nanti yang ada bermasalah di tengah jalan, atau memang tidak mendukung sejak awal begitu ya, tidak cukup spesifikasinya misalnya, aplikasi terlalu canggih tetapi hardware untuk menjalankannya terlalu rendah sehingga dia tidak maksimal, bisa jadi ya, sehingga tidak berjalan mulus. Adanya konsultan sistem informasi yang belum adanya, walaupun kita pakai konsultan sistem informasi ya, belum tentu menjamin keberhasilan implementasinya. Karena apa? Karena semuanya itu tergantung dari pelaksanaannya juga ya. Jadi tergantung dari stakeholder yang melaksanakan ya, seperti itu ya. Kemudian SDM dengan kompetensi tinggi tidak menentukan kesuksesan sistem ERP ya. Walaupun kompetensinya sangat bagus gitu ya, tidak bisa menjamin juga tetap ya, apalagi yang kompetensinya rendah begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak hal ya yang memungkinkan untuk terjadinya kegagalan dalam menjalankan sistem ERP itu. Diantaranya kalau dia berkaitan dengan SDM, karena tidak mau merubah sifat atau apa gitu ya. Karena tidak mau merubah sifat karakter diri, perilaku yang awalnya terbiasa santai misalnya, terbiasa manual gitu, tidak ingin berubah menjadi yang terkomputerisasi dan pekerjaan yang cepat begitu ya. Itu juga akan menghambat ya. Apalagi kalau dia sendiri aja yang proses secara manual gitu, sedangkan yang lain dia pakai komputer sudah yang lain. Nah, ini kan akan jadi masalah ketika data dia diperlukan di dalam sistem sedangkan dia tidak mengentrikan. Nah, ini bermasalah sekali ya. Jadi pentingnya itu mengevaluasi pelaksanaan atau implementasi dari sistem ERP untuk diketahui bagian mana yang nanti perlu diperbaiki, disesuaikan ya. Oke, kemudian evaluatornya siapa yang nanti menjadi pemeriksa dari sistem ERP itu siapa? Yaitu semua manajemen ya, pada semua levelnya. Jadi kalau dia eksekutif ya, dia akan membawahi semuanya secara keseluruhan. Kalau dia misalnya senior manager ya, bisa juga dari manager, bisa juga jadi supervisor misalnya. Itu semua sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi itu mengevaluasi, kalau bahasa kasarnya lah ya, kalau dari bawah itu dari pelaksana itu dia punya atasan gitu, misalnya kasubag misalnya, atau kepala seksi atau kepala unit yang membawahi dia. Nah, kepala unit dan kepala seksi atau kepala subbagian itulah yang menjadi evaluatornya, yang nanti menjamin
supaya semuanya bisa berjalan dengan mulus dalam pelaksanaan dan implementasi sistem ERP-nya. Nah, kemudian hubungan manfaat antar SDM ya. Jadi ini ada 4 kuadran ya, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Jadi kalau untuk bagian 1 ya, semua pihak baik itu perusahaan konsultan itu merasakan manfaat dari proyek yang dikerjakan, itu win-win project namanya ya. Lalu kalau dia di bagian yang kedua, bagian ini high ya. Bagian high ketemu sama low gitu. Jadi ini ya, diperhatikan. Ini level tinggi, ini level rendahnya ya. Nanti akan ketemu nih low sama high. Kalau high sama high ini jadi artinya yang levelnya sama-sama level tinggi gitu. Jadi win-win. Jadi perusahaan dapat manfaat, konsultan dapat manfaat gitu ya. Kemudian kalau di bagian kuadran 2 itu yang high ketemu sama yang low, manfaat lebih banyak dirasakan oleh perusahaan gitu ya, dari SDM gitu. Kemudian kalau yang ketiga itu konsultan lebih banyak merasakan manfaat dibanding perusahaan. Ya, yang keempat itu adalah semua pihak tidak mendapat manfaat apa-apa. Jadi hanya ketemunya kalau bahasa kasarnya itu ya, ketemunya hanya capeknya aja gitu. Jadi kalau yang pertama harusnya ya ketemunya hubungan manfaat antar SDM itu sama-sama menguntungkan semuanya. Kalau hanya bagian tertentu yang menguntungkan, bisa saja terjadi itu hanya melakukan transfer pengetahuan begitu ya. Kalau dia kebalikannya ya hanya mengembangkan tapi dia tidak dapat apa-apa gitu. Nah, kemudian kalau yang just for fun itu ya seperti itu aja gitu ya. Tidak memperoleh manfaat yang maksimal dari semua pihak begitu. Nah, ini sangat disayangkan ya. Yang paling bagus adalah yang memang win-win project itu ya, yang sangat menguntungkan bagi semua pihak. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ada kaitannya dengan pengembang ya. Dan pada saat pengembangan itu bisa jadi ada konsultan yang berbuat curang dan sebagainya itu ya, itu sangat memungkinkan terjadi ya. Maka perlu dievaluasi tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah evaluasi pertama adalah identifikasi dulu apa yang mau dievaluasi. Selanjutnya adalah menentukan kriteria keberhasilan. Jadi sudah ada target, ukuran keberhasilannya itu apa gitu, dan apa-apa saja yang dilaksanakan itu semuanya berkaitan dengan apa yang akan dicapai gitu. Jadi kriterianya apa nih yang supaya bisa dinyatakan berhasil itu apa gitu ya. Itu harus ada tuh ukurannya. Kemudian menetapkan metode untuk mengevaluasinya seperti apa. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi. Dan itu tidak mesti harus ada kejadian ya. Jadi misalnya karena terjadi kok ada yang tidak ngentri data misalnya, walaupun tidak ada seperti itu tetap harus dievaluasi, dan biasanya secara berkala pada periode-periode tertentu ya. Nah, kalau data sudah terkumpul dan faktanya sudah jelas, kemudian melakukan analisis kira-kira masalahnya ada di mana ya. Lalu ditentukan tingkat keberhasilannya. Nanti disusun akhirnya rekomendasi dari hasil analisis tadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Setelah ditentukan tingkat keberhasilan ini ya, karena tadi sudah menentukan kriterianya, maka diukur nih. Wah, ternyata ada yang nggak sampai nih ke batas minimum, ke kriteria nggak nyampe nih, maka disusunlah rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk bagian ini bisa tercapai gitu. Bisa memenuhi kriteria keberhasilan yang diinginkan perusahaan. Ya seperti itu langkahnya, setiap periode atau setiap laporan berkalanya nanti akan dilakukan hal-hal yang sama seperti ini ya. Nah, yang penting diperhatikan dari sisi ERP itu adalah termasuk ke dalam bahan evaluasi, yaitu pertama adalah kemudahan aksesnya. Dicek dari situ juga bisa ya.
kita ingin mengevaluasi sistem ERP itu dari sisi kemudahan akses juga bisa. Kemudian dari sisi interface-nya itu user friendly atau bisa, dan itu bisa diukur melalui UI dan UX dari aplikasi atau sistem ya. Kemudian dari sisi keamanan data, keamanan sistemnya, cara pembaruan sistemnya, apakah harus diinstal ulang dari awal atau hanya bisa diupdate saja menggunakan kalau ada pengembangan sedikit gitu ya dari aplikasi itu biasanya pakai patch namanya. Jadi ada program yang disisipkan gitu. Jadi tidak diinstal ulang dari awal. Kemudian memperhatikan kembali fitur-fitur yang sedang berjalan. Apakah fitur-fitur ini memang sudah maksimal digunakan sesuai dengan yang disediakan, atau justru ada kelebihan fitur gitu ya. Ada fitur yang sebenarnya tidak terlalu berfungsi begitu. Nah, sebaiknya itu dihilangkan. Jadi update-nya nanti ya tidak mesti harus menambah begitu ya, tapi bisa mengurangi. Karena apa? Karena kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, boleh jadi itu sudah disediakan semuanya tuh ya, lengkap lah semuanya begitu ya. Tapi ternyata tidak digunakan ya, buat apa kayak gitu ya? Kita hilangkan saja. Apalagi kalau menggunakan pihak ketiga, misalnya menggunakan sistem sewa, langganan, layanan begitu ya. Maka kalau semuanya kita sewa pada itu tidak kita gunakan, itu mubazir, pemborosan biaya sewa. Ya, jadi lebih bagus tentukan apa yang kita gunakan, nah itu aja yang kita sewa sistemnya gitu ya, atau yang kita buat gitu ya. Lanjut ya. Nah, kemudian model-model evaluasinya sangat banyak, bisa menggunakan analisis SWOT misalnya ya, yang mengukur nanti kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Bisa menggunakan pieces ya, yaitu mengukur performance-nya, kemudian dari sisi information, dari sisi ekonomi, control, dan security ya. Kemudian ada efisiensinya dan juga dari sisi layanan atau service. Menggunakan COBIT juga bisa ya, Control Objective for Information Technologies. Nah, ini juga bisa. Pakai Hotbit, pakai TAM, TTF, dan lain-lain, masih banyak lagi. Saya tidak bahas itu ada di materi yang lain ya, di kelas yang lain lah seperti itu. Jadi model-model evaluasi seperti ini bisa digunakan ya. SWOT bisa digunakan untuk mengukur misalnya kinerja atau bagian eksternal dari sebuah perusahaan, internalnya apalagi masih bisa juga ya. Jadi kita bisa mengetahui diri kita begitu. Menggunakan pieces digunakan untuk mengukur keadaan yang saat ini sedang berjalan, kemudian memberikan rekomendasi sistem seperti apa yang bagus untuk dilaksanakan ke depan begitu. COBIT juga ini untuk mencocokkan kesesuaian antara tata kelola yang disyaratkan oleh COBIT dengan yang dilaksanakan, apakah dia sesuai atau tidak, dan seterusnya ya. Oke, saya kira itu di bahasan yang lain ya, kita lewat aja itu. Kemudian pemeliharaan ERP. Nah, ini aktivitasnya ini dilakukan secara berkala ya, jadi meliputi 4 aspek ini dalam klasifikasi pemeliharaannya, yaitu pertama adalah korektif, adaptif, prospektif, dan preventif. Kalau korektif dia koreksi ya, jadi melakukan koreksi atau revisi terhadap hal-hal yang perlu diperbaharui misalnya. Kemudian kalau adaptif ini bisa melakukan transformasi dari misalnya kegiatan proses bisnis secara manual itu diadaptasi ke dalam sistem, ditransformasi ke dalam sistem begitu. Jadi dilaksanakan dalam sistem. Yang awalnya manual ya kita ubah sekarang jadi terkomputerisasi. Nah, seperti itu ya, adaptif. Ya, itu dalam bentuk pemeliharaan juga. Kemudian perspektif, menyempurnakan dari yang sudah ada. Lalu terakhir adalah preventif. Ini adalah pencegahan. Jadi aktivitas ini dilakukan secara berkala. Kalau ada yang error dikoreksi, diperbaiki gitu ya. Kalau ada hal yang masih manual tapi bagusnya ini bisa dikembangkan dalam bentuk terkomputerisasi dalam sistem, ya udah diadaptasi yang manual tadi ke dalam sistem sehingga dia terkomputerisasi. Kemudian perfektif ya, sekali lagi ya, untuk menyempurnakan dari yang sudah ada. Jadi misalnya tampilan ada yang kurang bagus atau apa gitu ya, atau ada proses yang sepertinya perlu ditambah satu proses supaya dia lebih maksimal, boleh. Kemudian preventif adalah berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Jadi kalau misalnya ada error juga tetap dilakukan handling errornya, misalnya tidak boleh di aplikasi itu menampilkan baris errornya itu di baris berapa, di file apa gitu, nggak boleh.
Kalau error, sembunyikan errornya, misalnya begitu ya, atau ditampilkan pesannya apa, bermasalah pada apa gitu. Tapi secara umum yang orang tidak bisa mendeteksi bahwa ini terjadinya di database yang mana, misalnya begitu ya. Itu penting tuh. Jadi 4 ini dilaksanakan ya secara boleh sekaligus tetapi secara berkala. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pemeliharaan ERP ini kegiatannya ya, korektif, menerapkan aplikasi tambahan baru atau patch, yaitu kemudian melakukan troubleshooting tadi ya. Jadi kalau ada masalah selesaikan gitu berdasarkan laporan. Kemudian kalau adaptif, menerapkan fitur baru, melakukan pengujian fitur baru atau perubahan yang ada, kemudian melakukan kostumasi internal, mengelola otorisasi, ini terkait dengan hak akses, menyesuaikan interface dengan aplikasi lain juga sama ya. Termasuk yang tadi, kalau dia ada manual, dirubah jadi terkomputerisasi. Bisa juga mengadaptasi data milik orang lain ya, menggunakan API, Application Programming Interface ya. Kemudian perspektif, melakukan upgrade, penyesuaian dengan versi terbaru, mengupdate, menyempurnakan ya. Preventif, melakukan administrasi sistem, cek waktu respon, ukuran dan tipe file, pencadangan data, error log, kalau terjadi error apa nih yang menyebabkan error dan seterusnya ya. Kemudian monitoring aliran aktivitas dan log otorisasi, trafik kunjungan. Ada trafik kunjungan yang aneh gitu ya. Dalam satu waktu kok bisa banyak banget gitu kunjungannya, tapi kemudian hilang gitu. Nah, ini ada dicurigai ya. Mungkin ada serangan begitu. Atau memeriksa log otorisasi yang login ini siapa, dia melakukan apa. Nah, itu bisa juga dilakukan tindakan preventif sehingga nanti diketahui ya, ternyata akun ini kok menggunakannya malam terus gitu ya, padahal aktivitas perusahaan ini ya di jam kerja aja gitu, jam 8 sampai jam 4 sore misalnya, jam 8 pagi sampai 4 sore, tapi ini aktivitasnya kok ada di malam gitu ya. Nah, ini dicurigai. Nah, tindakan preventif nanti bisa dicegah apa yang harus dilakukan gitu ya, tergantung dari kebijakan dari unsur pimpinannya atau manajemen. Nah, pengembangan ERP. Jadi karena sudah maju ya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan pola bisnis juga berubah-ubah ya, maka dia mempengaruhi juga pola implementasi ERP. Kalau dulu pakai desktop, sekarang sudah mulai berbasis web, bahkan berbasis mobile ya. Sudah mulai menerapkan AI atau BI ya, artificial intelligence atau business intelligence ya. Sudah pakai itu sekarang. Kemudian terjadi peningkatan skala, kecepatan proses, dan kemudahan instalasi. Nggak perlu instalasi yang ribet, pokoknya klik 2 kali aja nunggu sudah jadi tiba-tiba finish gitu ya. Kalau zaman dulu masih pakai klik 2 kali next finish seperti itu, di zaman sekarang bisa lebih mudah gitu ya. Bahkan bisa lebih meningkat kecepatannya, terus ukuran yang dikelola juga bisa lebih besar gitu. Dan sekarang itu sudah mulai fleksibel. Kenapa? Karena bisa kita kembangkan secara modular sifatnya, artinya per modul gitu. Kalau modul itu hanya kita butuhkan untuk keuangan aja misalnya gitu ya, ya udah keuangan aja. Ketika kita mau update lagi, ditambahkan dengan SCM misalnya, ya bisa SCM-nya aja ditambahkan begitu ya. Jadi ada modular seperti itu. Beda dengan zaman-zaman dulu ketika melakukan pengembangan itu langsung selengkap-lengkapnya secara keseluruhan gitu ya. Kemudian mendukung integrasi aplikasi pihak ketiga, itu juga saat ini sedang ramai ya. Kita bisa menggunakan API dari perusahaan lain untuk kita pakai di aplikasi kita. Contohnya adalah misalnya aplikasi e-commerce atau marketplace yang mereka menggunakan API dari pihak websitenya jasa kurir, jasa pengiriman ya. Dari sana mereka langsung tahu tuh nilainya kalau ke daerah mana itu ongkirnya berapa gitu ya. Itu dia pakai integrasi pihak ketiga seperti itu. Oke, lanjut ya. Tandanya perlu upgrade sistem apa ya, yaitu efisiensinya berkurang, sudah nggak efisien lagi, tidak efektif gitu juga ya. Skala dan fiturnya terbatas, harusnya kita nih bisa begini nih lewat sistem aja gitu. Nah, itu juga bentuk kekurangan yang berarti menandakan kita perlu melakukan upgrade dan update kita. Update dan upgrade ya. Kalau update sifatnya kecil, kalau upgrade agak besar gitu ya. Harusnya ada fitur ini nih gitu ya. Nah, sama biaya pemeliharaannya jadi mahal misalnya, ini perlu upgrade ya.
Nah, kemudian kesulitan mengintegrasikan aplikasi baru ya, karena aplikasi yang kita punya jadul, tidak mendukung aplikasi teknologi terbaru, sehingga aplikasi milik orang lain, pihak ketiga yang sudah pakai yang model terbaru itu nggak bisa diintegrasikan dengan kita. Nah, itu kita perlu upgrade sistemnya kita begitu ya. Penurunan produktivitas karena pengalaman buruk pengguna. Nah, ini bisa jadi karena interface-nya ya. Interface-nya nggak bagus, UI UX-nya itu dinilai jelek lah oleh pengguna karena kesulitan, harus ke sana kemari ngekliknya baru bisa gitu ya. Dan ketika orang lihat pertama itu dia bingung, ini aplikasi gimana sih cara kerjanya gitu ya. Nah, ini termasuk yang perlu di-update dan di-upgrade. Banyak lagi hal yang lain ya, termasuk diantaranya misalnya ada jebol ya, database-nya kejebol atau akun-akun kena retas begitu ya, maka itu juga perlu update dan upgrade. Nah, kesuksesannya tentu saja harus ada dukungan dari eksekutif, dari pimpinan atas. Kalau nggak bisa ya. Kemudian kemampuan identifikasi titik masalah dan menetapkan tolak ukurnya, itu penting ya. Jadi ada kemampuan teknis dalam sistem itu yang dia bisa membaca pola atau membaca apa ya, kalau dikatakan ada aktivitas yang mencurigakan di dalam sistem. Nah, dia bisa tahu dan bisa menetapkan, oh ini skalanya masih biasa aja, ini harus sudah mulai ditindaklanjuti misalnya begitu ya. Melibatkan pengguna akhir dalam upgrade. Jadi pengguna akhirnya adalah user yang menggunakan, itu harus diukur tuh antara UI-nya yang diberikan dan UX-nya mereka gitu. Jadi antara user interface dan user experience itu harus berimbang. Kalau kita memberikan antar muka tuh bagaimana caranya, itu harus mendapat penilaian bagus ya dari pengguna akhir, karena mereka yang menggunakan gitu. Kalau mereka menilai ini, saya pengalaman pakai ini kok jadi gimana gitu ya, akhirnya ya nggak dipakai. Menemukan kesenjangan atau gap ya, itu jadi keadaan sekarang dengan sistem yang kita punya apakah sudah sesuai atau ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu ya. Kemudian perencanaan realistis. Jadi jangan muluk-muluk lah kalau bikin perencanaan gitu ya, yang bisa dilakukan saja. Kemudian kejelasan pemetaan datanya, siapa yang berhak menggunakan data ini, siapa yang tidak, dan bagaimana cara nyimpannya, terus apakah di encrypt atau tidak, apakah di backup atau tidak, kapan backupnya, dan seterusnya. Ruang lingkup sistem juga perlu dibatasi, tidak bisa semuanya di handle gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah pelatihan penggunaan sistem kalau sudah di-upgrade, karena boleh jadi ada menu baru yang disisipkan pada proses yang sudah pernah ada gitu ya, atau ada tambahan sisipan kegiatan di antara proses-proses yang sudah pernah ada. Nah, seperti itu ya. Terus kegagalan sistem dipengaruhi oleh apa? Banyak ya. Salah menetapkan tujuan, gagal menerima perubahan, artinya tidak siap gitu ya. Pengguna ini tidak siap dengan perubahan yang terjadi begitu. Kurang komitmen dari stakeholdernya mah nggak mau gitu. Ya ini gimana ya? Pokoknya saya nggak mau pakai sistem katanya. Saya mau pakai berbasis aplikasi perkantoran aja, misalnya pakai Excel aja, nggak mau pakai sistem. Padahal di sistem tuh sudah luar biasa bagusnya dibuat begitu ya. Nah, ini juga jadi masalah ya, bisa menyebabkan kegagalan. Kompetensi manajer proyek nggak cukup, dia nggak paham dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ini kacau ya kalau seperti ini. Gagal menyelaraskan sistem dengan proses bisnis. Harusnya proses bisnis secara manual itu diterapkan secara benar di dalam sistem, ternyata ada kesalahan sehingga menghasilkan sesuatu yang salah juga. Nah, gitu ya. Gagal menganggarkan kebutuhan perangkat lunak tambahan. Nah, ini juga sama ya. Dia tidak dipersiapkan dulu kemungkinan nanti kalau misalnya ada upgrade terutama yang berkaitan dengan celah-celah keamanan misalnya gitu ya. Nah, ini kalau tidak dianggarkan bagaimana nanti melaksanakannya? Atau tidak dijadwalkan, tidak dipersiapkan duluan gitu. Kemudian mengabaikan beberapa kekurangan sistem. Nah, ini misalnya abai terhadap broken link misalnya ya. Ada link itu yang kalau diklik jadi not found. Nah, itu hati-hati itu. Itu bisa menimbulkan celah keamanan. Nah, itu kalau tidak diperhatikan, itu nanti bisa menyebabkan kegagalan sistem, bisa menyebabkan sistem tidak berfungsi karena sebab itu dimanipulasi oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kemudian ketergantungan pada konsultan kalau nggak punya tim nih ya. Jadi kata konsultannya ini nggak bisa, harus upgrade ya, mau nggak mau gitu. Jadi harus mengeluarkan biaya lagi. Nah, kadang-kadang dengan cara seperti itu akhirnya sistem jadi tidak jalan karena kita tidak mampu membayar ya.
membebani implementasi pada divisi IT khusus ke situ aja misalnya, tidak dilakukan koordinasi dengan bagian lain untuk menentukan bagaimana datanya, bagaimana antarmukanya, bagaimana proses bisnis di dalam sistemnya, hanya semata-mata diserahkan kepada divisi IT atau tim IT-nya, maka itu akan berujung pada kegagalan. Kenapa? Karena divisi IT dia nggak paham proses bisnis yang dilakukan di penjualan gitu ya, yang dilakukan di bagian produksi dan sebagainya, bagian SCM, bagian procurement dan sebagainya, itu dia tidak paham. Yang dia pahami adalah kasihkan saya desain analisis, kita ngobrol, kamu maunya apa, kita catat, nanti kita modelkan, lalu kita bikin sistemnya. Nah, kalau semuanya dari pemodelannya itu sampai ke prosesnya itu diserahkan kepada divisi IT, maka akan ada kegagalan nanti. Minimal adalah ada bagian yang tidak sesuai gitu. Kemudian gagal melatih keterampilan pengguna akhir. Ini juga bukan hanya gagal ya, tapi tidak melaksanakan gitu. Nah, dianggap oke, kita terapkan sistem baru, kita asumsikan semuanya bisa. Wah, ini jadi masalah juga ya. Tiba-tiba nanti pada saat pelaksanaan nggak bisa ngerjain semua. Kalau ada error misalnya harus ngapain gitu, nggak bisa. Nah, itu menyebabkan kegagalan sistem ya. Sangat disayangkan kalau seperti itu ya. Oke, implementasi proyek ERP ini sangat panjang urusannya ya. Jadi yang pertama rencana mau implementasi proyek ya, jadi discovery dan planning, merencanakan dulu, lalu bikin alur kerjanya dan desain seperti apa, di develop ya, singkat saja ini. Kemudian kalau ada data dari sistem lama ke sistem baru, datanya dimigrasikan, lalu di testing dan dikonfigurasi, kemudian di deployment. Di deployment ini dilakukan rilis ya, kemudian ongoing support. Nah, setelah dia dirilis, dipakai, nah pada saat itu juga kita melakukan dukungan-dukungan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi. Apakah ada kendala atau tidak? Nah, di bagian ongoing support ya, seperti itu. Kalau sudah selesai semuanya dalam beberapa waktu, misalnya kita melakukan ongoing support itu terhadap implementasi, kalau tidak ada masalah lagi, maka itu dinyatakan proyeknya selesai, komplit, lengkap sudah gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke materi berikutnya, yaitu bagian ke-24. Kita coba melihat seperti apa aplikasi open source, aplikasi atau sistem ERP yang berbasis open source yang bernama Web ERP ya. Ini hanya sebuah pengenalan saja. Nanti di bagian ke-24.